Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPKM Puskesmas Nusa Indah Kota Bengkulu tahun 2021. Pada video kali ini kami akan memaparkan tentang penyakit COVID-19. Adapun hal-hal yang akan kami bahas yang pertama yaitu pengertian virus corona, yang kedua adalah cara masuknya virus corona ke dalam tubuh, dan yang ketiga cara pencegahan virus corona. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Midlife Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat. Orang akibat batuk atau bersin yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernapasan dan membungkus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein dengan ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel. Dari situ, materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virus tersebut. Cara pencegahan virus corona yang dapat kita lakukan yaitu selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker, jaga jarak terhadap orang lain, kemudian jangan menyentuh hidung, mata, dan mulut Anda. Kemudian selanjutnya ketika kondisi tubuh kita kurang fit atau tidak enak badan, disarankan untuk kita tidak beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah, dan disarankan agar kita tetap menjaga kondisi tubuh kita agar seimbang. Kemudian ketika kita mengalami suatu gejala batuk, kemudian kesulitan bernapas atau demam tinggi, kita bisa langsung meminta bantuan kepada dokter medis. Salah satunya itu kita bisa berkomunikasi lewat telepon. Nah, kita pertama itu melakukan komunikasi lewat telepon, kita minta bantuan oleh pelayanan kesehatan, yang kemudian pelayanan kesehatan itu akan menenangkan kita terlebih dahulu agar kita tidak terlalu panik dan tetap hati-hati. Kemudian kita akan lebih diarahkan kepada pusat pelayanan atau fasilitas terdekat dengan tempat kita berada. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya,
Awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.